yang 3,5 bulan viral itu Pak Teteh pernah bilang Pak, Dek apa datang aja ke Pak Dedita. Karena saya bilang nanti aja lah, karena saya belum siap Pak, masih takut dan bingung kehilangan pekerjaan. Nah terus setelah dorong keluarga dorong terus, nah seminggu sebelum Pak Dedi, nah, tekad saya bulatin, fisik saya kuatin. Saya bilang malam itu juga jam 11, saya bilang udah kontak Pak Dedi Instagram, cuman tidak direspon. Baru saya ke TikTok Ferry, Terus? ke TikTok Ferry, Teteh suruh ke TikTok Ferry, terus direspon alhamdulillah Pak. Jadi teman-teman wartawan udah lihat di sini. Yang menghubungi Kang Dedi ini adalah kita tidak mencari-cari, tidak menemukan Dedi. Dedi sendiri yang menghubungi keluarganya merasa bersalah dan akhirnya datang menemui Kang Dedi. Dan Dedi membawa ke sini. Mungkin saya tegaskan intinya saya keluar itu bukan dicari dengan Pak Dedi, bukan ada yang dari luar menyuruh saya, karena ini bisa sendiri merasa bersalah dan keluarga, ada dorongan dari keluarga, udah selebihnya nggak ada lagi. Dede, Ya Pak. kamu kan tadi mengaku sudah bersalah melakukan memberikan keterangan palsu dulu atas arahan daripada AF dan juga Rudiana. Ya, kita juga pernah melaporkan kamu juga, Ya Pak. iya kan? Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu risikonya ini, buat kamu. Tahu Pak, sangat tahu resikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini. Tahu Pak, saya siap resikonya Pak. 7 orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Ya Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya 7 perbedaan itu saya mau keluar Pak, bebas seperti kehidupan saya kemarin Pak, karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara, Siap Pak, meskipun saya masuk penjara menggalikan 7 ton saudara itu, saya siap Pak. jadi kamu siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara Siap Pak, siap Pak. karena kamu merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu. Bukan saya Pak. Terima kasih ya Dede ya. Walaupun kamu ini sudah berbuat salah, tapi Tuhan menolong bahwa kamu bisa membuka hati pikiranmu untuk menegakkan kebenaran. Kalau kamu tidak bisa datang di sini, bayangkan mereka itu akan ada di sana seumur hidup. Semua keluarganya teraniaya dan keadilan menjadi tidak tercapai, republik menjadi hancur. Tapi dengan keberanianmu ini, meskipun kau bersalah, ya saya harap di dalam hukum sebenarnya ini saya bisa jelaskan ini. Belum tentu juga kau bisa dihukum, walaupun kau bersalah. Karena di dalam hukum itu ada juga namanya alasan pemaaf, ada alasan pembenar, ada alasan penghapus pidana dan sebagainya. Mudah-mudahan hakim nanti, kalau kamu harus proses, ya, karena hukum ini kan ada yang formal. Formalnya kamu bersalah, memberikan kesaksian palsu di pengadilan, akhirnya orang sampai seumur hidup. Apakah nanti umpamanya dengan pengakuanmu itu mereka jadi bebas, kau tetap harus diproses pidana? Saya tidak bisa katakan apa-apa, tergantung kepada kepolisian dan juga kepada pengadilan apakah memberikan hukuman pada kamu. Tetapi karena keberanianmu untuk berbuat baik, untuk bertobat, menyatakan kebenaran, kami tetap dari pengadilan bela kamu. Supaya jangan ada yang takut untuk bertindak
benar, nyatakan yang benar. Jangan ada yang takut. Seperti Dede, berbuat salah tapi bertobat, mengaku bersalah. Mudah-mudahan ada alasan pemaaf buat kamu, ya, yang diberikan oleh hakimnya. Jadi sekali lagi ya, berani kamu ya. Berani Pak. 7 orang keluar, kamu masuk penjara menggantikan mereka. Iya Pak. Intinya saya keluar, pengen 7 tahun pidana itu saya keluar. Ya, mudah-mudahan mereka dulu. Nanti saya lebih senang Pak. Mudah-mudahan mereka keluar, kamu juga gak perlu masuk penjara. Amin. Tapi serahkan kepada hukum dan keadilan. Jadi dia, terima kasih dia. Dedi ini hatinya apa ya? Tahan nih Bang Dedi. Bahkan mata begini. Kita para lawyer, hati kita udah berkali-kali sering digini. Jadi sampai air mata kita udah habis. Karena kita udah sering melihat kejadian-kejadian seperti ini. Belum kita udah lihat tragedi bagaimana Jessica Wongso. Sekarang Dede. Saya nggak tahu masih akan ada lagi nggak kasus lain yang bisa terbuka seperti ini. Tapi terus terang aja terima kasih ya kepada para wartawan semuanya. Terus terang aja kalau ada wartawan, media massa, televisi yang mau dengan sepenuh hati mengikuti dan membuka kasus ini nggak terbongkar. Jasamu luar biasa. Jasa para media televisi, baik Instagram, siapapun, medsos, netizen di Indonesia ini. Saya atas nama Pradi, atas nama Advokat Indonesia, atas nama keadilan, berterima kasih sebesar-besarnya. Ini belum tuntas memang, tapi dengan adanya kedatangan Dede ini ada Liga Akbar juga, mudah-mudahan menjadi keberanian mereka. Dan sebagai bukti, Dede ini juga sudah datang memberikan keterangannya itu di hadapan notaris. Dia tertangani di hadapan notaris. Semua keterangan dia itu tadi itu. Jadi kita lihat Dede datang bertemu dengan Kang Dedi bukan karena disaring oleh Kang Dedi, tapi dia sendiri yang berunding dengan keluarganya, merasa bahwa dia bersalah, menghubungi Kang Dedi. Ya, dan ini kita ajak ke notaris juga itu atas sukarela dia membuat keterangan ini. Betul ya, Dede ya. Artinya dia firm, yakin betul. Nah, mari kita rakyat Indonesia menilai apakah keberanian Dede ini tetap harus kita hormati. Di satu pihak nanti akan ada polemik. Di satu pihak dia sudah bersalah, tapi dia di satu pihak dia sudah menjadi pahlawan untuk bisa membongkar kasus ini. Mari kita dukung Dede. Mari kita doakan Dede. Kita kuatkan hatinya supaya kasus ini bisa terbuka. Dan kepada Kapolri, terima kasih Pak Kapolri karena sudah menugaskan kemarin saya lihat ada Kabar Reskrim, Irwasu, Propam turun tangan kasus ini. Mari kita sama-sama membongkar kasus ini untuk tegaknya hukum dan keadilan. Kalau toh ada di sini katakan ini bahwa gitulah dari polisi, bukan kepolisian secara institusi. Ini adalah oknum. Oknum. Jangan gara-gara satu oknum tercoreng nama institusi. Jadi kita harus berani ya membuka kasus ini. Jangan gara-gara sedikit nilai rusak sukses sebelah. Jangan gara-gara satu oknum yang berbuat menjadi rusak institusi kepolisian. Kami butuh polisi Pak. Kalau tanpa polisi nggak mungkin ada keamanan di negeri ini. Kami tetap ingin menjaga dengan baik kepolisian. Oleh karena itu apapun kami siap bekerja sama dengan pihak kepolisian seperti yang dilakukan oleh Kang Dedi ini. Dan terus terang Pak, teman-teman semua, para netizen di seluruh Indonesia, menjadi pertanyaan sekarang, kalaulah seperti dikatakan oleh Kang Dedi, si Dedi tadi itu benar, itu hanya rekayasa.
Menjadi pertanyaan kita sekarang, apa motifnya dibuat seperti ini? Apa motifnya harus dibuat cerita seperti ini supaya 7 orang ini jadi terdakwa, dihukum seumur hidup? Toh mereka bukan jenderal, bukan orang kaya, bukan politisi. Mereka bekerja hanya kuli bangunan. Apa motifnya? Ini juga mestinya diungkap. Apa motifnya? Kenapa harus seperti itu? Mengarang cerita, mengorbankan banyak orang, membuat negeri kita geger begini luar biasa. Apa motifnya? Nah, itu mungkin tugas kepolisian nanti yang bisa mengungkapkannya. Jadi itulah mungkin keterangan kami, mungkin kepada kami sampai ke sana. Baik, terima kasih Bang Oto dan seluruh kawan-kawan dari Peradi yang hari ini saya muliakan, saya banggakan dan saya temui. Dede didampingi oleh ibunda tercinta dan kakaknya tercinta yang mendampinginya dengan sepenuh hati, memberikan ruang bagi putranya untuk menjadi pahlawan bagi keadilan di Republik ini. Air mata saya tidak pernah berhenti berurai. Kenapa? Yang pertama adalah yang di penjara seumur hidup itu kuli bangunan, rakyat kecil, strata hidup yang sosial yang paling rendah di Indonesia dari sisi pendapatan. Yang dibuat untuk memberikan kesaksian palsunya juga kuli bangunan, rakyat kecil juga. Saya dari tadi bertanya besar, kenapa yang dipenjarakan orang tidak berdosa, yang mempenjarakan jadi saksi palsunya adalah orang tidak berdosa? Kenapa rakyat kecil selalu jadi korban dalam setiap kepentingan perorangan? Pasti ada pertanyaan besar. Kenapa mereka tidak bersaksi? Kenapa mereka 8 tahun bungkam? Problemnya itu hanya 2 setelah saya telusuri. Yang pertama adalah mereka punya rasa takut yang tinggi karena tidak adanya pendampingan hukum bagi mereka. Mereka merasa kalau muncul siapa yang akan jadi pembelanya, harus bayar dari mana uangnya. Yang kedua, mereka juga rasa takut apabila berurusan dengan hukum, berurusan dengan penegakan hukum. Mereka kehabisan waktu untuk memberikan kesaksian di berita acara. Mereka kehabisan waktu untuk menjadi saksi di pengadilan. Waktu itu bagi mereka adalah uang untuk beli beras. Waktu mereka adalah uang untuk beli token listrik. Waktu adalah mereka uang untuk bayar anak-anak sekolah mereka. Dan waktu adalah uang untuk kehidupan mereka dalam setiap hari. Perjalanan ini Bang Oto bukan hanya perjalanan hukum material. Saya memandang dari tadi ini adalah perjalanan spiritual saya. Mungkin beda orang memahami spiritual. Spiritual apa yang saya dalami? Yang pertama, kenapa saya menangis? Saya itu bertanya dalam setiap hari, ya Allah, kenapa saya harus berpisah dengan anak saya? Saya harus berpisah dengan keluarga saya. Hari ini Allah menjawab, kamu berpisah dengan anak kamu biar kamu sendiri dan punya waktu untuk menghabiskan waktumu untuk sebuah penelusuran peristiwa yang pada akhirnya 3 bulan berakhir hari. Mungkin kalau hari ini saya duduk dalam sebuah keluarga, tiap hari pergi ke mall, jalan-jalan, saya tidak akan menemukan kasus dan saya tidak akan turun. Saya menikmati hidup dalam sebuah keluarga. Yang kedua, kasus ini adalah peristiwa seorang ibu. Saya orang yang sangat mencintai ibu saya, dan ibu saya selalu hadir dalam kehidupan saya. Sehingga saya memahami betul bahwa seorang ibu memiliki rasa yang sangat kuat. Hatinya menembus langit yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Maka investigasi kalau dikatakan, atau wawancara yang saya lakukan, atau penelusuran yang saya lakukan, saya selalu menjumpai ibunya. Saya menjumpai ibunya Eka. Saya menjumpai kakaknya Supri yang itu juga pengganti ibu. Saya menjumpai ibunya Peggy. Saya yakin betul bahwa kemurnian hati seorang ibu itu akan
membukakan pintu langit kesadaran manusia. Dari ucapan-ucapan ibu, dari tangisan-tangisan ibu, dari doa-doa ibu, dan dari air mata ibu, akhirnya terbergerak ibu yang jadi kakaknya dan ibu yang menjadi ibunya Dede. Lahirlah sebuah motivasi di mana Dede harus berkata jujur. Dan hari ini Dede berkata jujur. Saya di Republik ini baru mendengar sekali ucapan seorang manusia yang patriotik, tidak berpendidikan tinggi, hanya kuli bangunan, tidak pernah mengikuti pendidikan nasionalisme seperti para pejabat seperti saya. Tapi dia berkata bahwa saya mau dipenjara menggantikan mereka karena saya telah bersalah mempenjarakan mereka. Biarkan mereka bebas dan saya masuk dalam penjara itu. Sebentar lagi kita akan ada upacara 17 Agustus. Dia adalah pahlawan di era ini. Dia adalah patriotik di era ini. Dan dia adalah kesatria di era ini. Untuk itu, kepada para kesatria, kita harus merasa malu ada kesatria yang sebenarnya. Kemudian yang berikutnya bagi saya pribadi, Bapak Toh, dalam seminggu ini adalah seminggu derita sebenarnya dalam penelusuran kasus ini. Karena saya mendapat bulian yang luar biasa, mendapat tuduhan semua beragam. Pada niat saya cuma satu, saya ingin kasus ini tidak melebar kemana-mana, tidak menuduh orang yang tidak bersalah, tidak membawa nama siapapun yang tidak ada kaitannya tujuan saya. Tetapi karena halusinasi, imajinasi, cocok logi, membakar pikiran orang di media sosial sehingga menjadi kemana-mana. Dan rupanya air mata saya ketika malam itu terjawab hari ini. Seluruh bulian itu dijawab dengan datangnya Dede. Dan bagi saya kedatangan Dede adalah pelipur lara hidup saya dan membuat hidup saya bahagia dan berarti. Kemudian yang berikutnya banyak yang mengaitkan ini dengan dunia politik. Saya katakan berulang-ulang di depan Pak Yutek, saya katakan penelusuran saya terhadap kasus Eki dan Vina dan terpenjaranya 7 orang dengan hukuman penjara seumur hidup bagi saya jauh lebih berharga dibanding dengan hanya urusan politik. Karena ini jauh lebih berharga, ini lebih memiliki nilai kemanusiaan, dan saya cuma satu dalam hidup saya ingin punya catatan. Saya memang bukan pengacara, saya bukan jurnalis, saya bukan alat penegak hukum, tapi saya ingin punya catatan bahwa dulu pernah ada orang yang terbebas dari penjara seumur hidup dari tayangan channel YouTube yang saya kelola. Dan itu bagi saya adalah perjalanan indah dalam hidup ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada keluarga besar Peradi, pada para netizen di seluruh Indonesia dan di luar negeri, kemudian keluarga para terpidana yang mau sabar, kemudian juga keluarga Sakatata yang hari ini akan memasuki PK, kita doakan juga PK-nya dikabulkan, dan pada media yang hari ini terus kritis dan bersikap objektif agar keadilan negeri ini terungkap. Dan saya mengucapkan terima kasih buat Pak Kapolri, buat Pak Kabar Eskrim, buat Kapolda Jabar, buat Direskrim Polda Jabar atas berbagai atensi dan keterbukaannya sehingga kebenaran dari kasus terbunuhnya Eki dan Vina itu sebentar lagi akan terbuka dan berakhir cerita. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, dan buat Pak Prabowo Subianto yang menjadi spirit dalam kehidupan saya dengan sebuah kalimat yang selalu terngiang dalam pikiran saya. Bantulah banyak orang apabila kamu mampu membantunya. Apabila tidak bisa membantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Apabila tidak mampu membantu sedikit orang, bantulah satu orang. Apabila tidak mampu membantu satu orang, jangan bikin susah orang. Semoga keberadaan saya tidak membuat orang susah. Terakhir, penekanan saya adalah negara ke depan harus melindungi kesejahteraan publik. Karena dari
rakyat yang tidak sejahtera itu membuat mereka tidak bisa berkata objektif. Untuk itu, apa sih yang mereka gelisahkan ketika ada sebuah kasus? Takut kehilangan pekerjaan, takut anak-anaknya tidak sekolah, takut tidak kebeli beras. Ketika kita tampil untuk menjamin berasnya, menjamin ongkosnya, menjamin kehidupan anak-anaknya, mereka pada akhirnya akan bicara yang sebenarnya. Itulah bedanya rakyat kecil dengan kita yang besar. Kalau yang besar sudah cukup, juga tetap tidak jujur. Itu saja. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga peristiwa ini adalah menjadi peristiwa catatan penting dalam hidup kita dan sejarah hukum Indonesia. Semoga peristiwa Vina dan Eki dan terpidana 8 orang tanpa kesalahan yang memadai itu adalah peristiwa yang terakhir dalam kehidupan hukum Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Kak Deddy. Ada teman yang mau sampaikan? Cukup. Baik, sebelum kami tutup, saya ingin sampaikan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia itulah yang harus kita tegakkan terus. Karena penghormatan terhadap hak asasi ini, air-air ini mulai letak, mulai hilang dari hati dan pikiran kita. Sehingga kita tidak lagi menghormati kebebasan orang lain. Dengan mudahnya kita membicarakan orang lain tanpa kita merasakan betapa hancurnya hati mereka dan keluarganya kalau mereka dibicarakan secara tidak adil. Kedua, transparansi di dalam suatu penegakan hukum sangatlah penting agar orang mengetahui apa sesungguhnya terjadi, sehingga tidak akan ada dugaan-dugaan yang negatif dari masyarakat terhadap penegakan hukum itu sendiri. Besok kami diundang oleh Barreskrim Polri untuk menghadiri gelar perkara atas kasus yang kami laporkan, di mana waktu itu tim dari Peradi di bawah pimpinan Pak Rudi sama Pak Jutek pada waktu itu melaporkan saudara Aib dan Dini. Jadi kita laporkan dia ini sebenarnya. Jadi Aib kami laporkan ke polisi, kami laporkan juga Aib ini, Dini ini ke Barreskrim. Tapi akhirnya Dini ini datang ke kami. Ini luar biasa. Dia kami laporkan karena kami juga melakukan kesaksian palsu. Seperti yang kita sudah lihat tadi, dia datang mengatakan, nah memang saya melakukan palsu, mengakui. Kalau bukan Tuhan yang membuka pintu hatinya, tidak mungkin. Pasti Tuhan yang buka. Yang siap dihukum. Yang siap dihukum. 7 orang keluar, asal 7 orang ini keluar, biar saya masuk penjara menggantikan mereka. Itu kata. Tidak ada keberanian orang seperti ini sekarang. Tidak ada zaman sekarang ini seperti ini. Biasanya langsung kabur, takut. Dia berani mengambil risiko itu. Luar biasa. Itu luar biasa. Jadi itulah. Jadi mudah-mudahan kami tunggu ini. Aib, di mana kau sayang? Ayat sayang, kembalilah ke jalan yang benar. Kang Deddy sudah bertemu ayahnya. Ya, mudah-mudahan Aib datang. Gak apa-apa Aib, jangan korbankan anak manusia, tegakkan hukum. Deddy ada contoh dari sini. Kau tidak ada apa-apa. Ya, datanglah Aib, ceritakan yang sebenarnya. Dan kepada Pak Rudiana, kami juga minta waktunya tiba untuk juga katakan yang sebenarnya. Katakanlah yang sebenarnya. Belum terlambat. Belum terlambat. Itu harapan kami. Jadi mudah-mudahan besok jam berapa kita? Jam 11. Jadi aneh kan? Kami laporkan Aib, kami laporkan Dede. Dede datang, dan malah datang. Nah besok gelar perkara.
Nah, bagaimana mau melihat belakangan? Ya besok terpaksa kita bawa lagi dengan Dede ini ya. Bersedia nggak Dede besok ke Mabes Polri? Siap. Pada perbuatan penyegaannya. Iya. Kita laporkan dia nggak perlu dipanggil, langsung datang sendiri nih sekarang. Ya, jadi kita lihat besok bagaimana babak berikutnya. Mudah-mudahan semua pihak ini terbuka, jangan lagi ada yang mencoba menghalang-halangi. Ya, kalau selama ini berdebat bebas, ada yang bela A, ada yang bela B, sekarang sudah terbuka. Jangan lagi lah. Jangan ada dusta di antara kita. Baru seminggu yang lalu saya berkata di satu media tentang apa kata-kata seorang penjaga Kira Gibran, dan hari ini mulai terbukti. Saya katakan begini, kebohongan kecil hanya bisa ditutupi dengan kebohongan yang besar. Kebohongan besar hanya bisa juga ditutupi dengan kebohongan yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya kebohongan itu bercerita tentang kebohongan itu sendiri. Dan akhirnya tiba sekarang memang kebohongan itu sendirilah yang bercerita tentang kebohongan itu, karena Dede sudah datang mengaku bersalah. Terima kasih, Mas.